Sepenting itu untuk lo berpikir dengan sangat-sangat matang, untuk lo melakukan pertimbangan dengan sangat-sangat hati-hati ketika lo mau mempercayai seseorang. Entah itu lo mau percaya ke orang itu untuk berelasi dengan lo, atau untuk lo memberikan suatu informasi ke orang tersebut. Seberapa jauh lo ngelibatin seseorang ke dalam hidup lo, itu harus banget lo pertimbangin dengan baik sebelum lo lakuin. Nah, beberapa hal yang perlu lo lihat di situ adalah, satu, kecocokan karakter, ya, dia nyambung atau enggak sama lo, ya kan. Tapi ini nggak cukup, lo harus tambahin dengan nilai-nilai. Lo cek juga ada kesamaan nilai-nilai nggak. Nilai-nilai di sini sebenarnya nggak kompleks. Simpelnya kayak gimana lo ngelihat soal baik buruk lah. Apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang penting, apa yang nggak penting, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi. Lo mesti pertimbangin orang lain ini kira-kira punya kompetensi yang cukup nggak untuk membuat decision dengan cukup sehat. Skill menghasilkan uang itu berdiri sendiri, dan dia nggak selalu nempel dengan skill lain yang dianggap sebagai skill technical atau skill profesional atau apalah itu ya namanya. Lo bisa jago banget di suatu bidang, lo punya skill technical yang wah mastery levelnya dewa lah gitu ya. Itu nggak selalu terkoneksi dengan skill lo menghasilkan uang. Maksudnya level skill teknis lo kayak gimana pun ini nggak selalu sejalan dengan kemudian uang yang bisa lo hasilkan dari skill itu atau dari apapun yang lain misalnya yang lo punya. Persepsi seberapa pentingnya sesuatu, ya kan, seberapa berharganya sesuatu, itu yang akan ngaruh ke skill money making. Jadi kalau dalam konteks lo jago di suatu bidang, skill lo tuh canggih banget dalam melakukan suatu technical skill gitu ya di satu bidang itu. Loncatannya ke money making itu ini harus dalam bentuk apa nih dimasukin ke market, ya kan, dimasukin ke pasar untuk dia menghasilkan nilai optimalnya sehingga menghasilkan uang terbesarnya, ya kan, yang bisa dihasilkan dengan itu. Nah, jadi bisa banget ada orang-orang di dunia ini yang technical skillnya gila banget, tapi ya money making skillnya hampir nggak ada, dan akhirnya dia tuh nggak sebaik itu kondisinya secara finansial, padahal bisa sebenarnya dengan potensi yang dia punya, dengan capital yang dia punya. Atau sebaliknya, orang yang technical skillnya nggak usah sejago gila kayak gimana, tapi money making skillnya oke banget. Jadi dengan skill yang dia punya nih, dia bisa maksimalin banget untuk convert itu menjadi uang, untuk convert itu menjadi kondisi finansial yang luar biasa baik. Lessonnya adalah ketika lo ngebangun suatu skill dan lo punya tujuan make skill itu untuk menjadi kaya misalnya yang dari situ, jangan lupa pelajarin bagian money makingnya, karena ini two different worlds nih gitu. Bagian dimana lo menguasain skill itu terpisah dari bagian gimana skill itu menjadi uang.